Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat negara berkembang menjadi negara maju. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas tentang tema kali ini. Mari semua dengarkan. Negara berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Semua orang pasti ingin menjadi kaya. Tidak hanya orang secara personal saja, bahkan sebuah negara juga ingin kaya. Hari inilah yang menjadi permasalahan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat kita katakan sebagai negara berkembang. Negara berkembang kalah secara perekonomian dengan negara yang lebih maju, karena tidak adanya komoditas yang bisa ditawarkan pada pasar global. Untuk itu, akhir-akhir ini, banyak negara yang mengglobalisasikan diri mereka dalam sektor tertentu, agar dapat bertahan dan mampu bersaing secara dilakukan oleh negara berkembang dan negara dunia ketiga yang ingin mengalami peningkatan secara finansial. Namun, bagaimana membuat negara berkembang menjadi negara maju? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Dan bagaimana peran masyarakat negara miskin untuk bisa mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan? Inilah 4 aspek utama yang harus dicapai untuk bisa berkembang menjadi negara yang lebih maju. Sumber Wikipedia. Oke, baiklah, yang pertama itu 1. Pemberantasan korupsi pada berbagai lembaga. Setiap negara maju memiliki lembaga yang dapat diandalkan. Itulah salah satu hal yang pertama yang harus dimiliki oleh negara berkembang. Pembentukan lembaga yang baik harus dimulai dari pemberantasan korupsi. Pada berbagai lembaga negara seperti penjara, bank, pemerintahan, dan pengadilan, korupsi sangat rawan terjadi dan keadilan sulit ditemukan. Jika masyarakat tidak mendapatkan perlakuan yang sama di berbagai lembaga negara, maka seluruh struktur masyarakat mulai dari rakyat hingga presiden akan sulit mencapai kemakmuran. Karena mereka tidak percaya pada struktur yang ada, terlebih lagi mereka tidak ingin membuat perubahan untuk menciptakan negara yang lebih baik. Bisa kita lihat berbagai fenomena yang ada di Indonesia kali ini. Hukuman penjara, nenek yang mencuri kayu di hutan lebih lama daripada para koruptor, petinggi negara. Mungkin para koruptor mempunyai permainan di belakang. Akan tetapi, keadilan butuh ditegakkan di negara ini. Itulah pendapat saya. Jadi, korupsi itu harus dibantai untuk mendapatkan negara yang maju. Tentunya, KPK harus dibebaskan, harus diluaskan fungsinya. Tetapi terdapat beberapa pasal yang membuat KPK sulit melakukan tugasnya. Jadi apabila negara berkembang ingin menjadi maju, harus melakukan berbagai cara untuk seperti melakukan pendidikan terhadap beberapa siswa dari dini agar tidak adanya korupsi di pada masa yang akan datang. Baiklah, yang kedua adalah tenaga kerja berpendidikan. Ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kemampuan tenaga kerja di sebuah negara. Ketika masyarakat tumbuh dalam lingkungan tidak berpendidikan dari generasi ke generasi, mereka akan memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang rendah, yang tidak mampu melakukan tugas-tugas dasar. Angkatan kerja yang demikian ini biasanya lebih banyak berakhir menjadi pengangguran. Telah menjadi sebuah hukum alam bahwa sebuah negara tidak bisa mencapai kemakmuran selama tidak ada reformasi sistem pendidikan besar-besaran. Tingkat pendidikan akan menentukan kualitas pekerjaan seseorang, sehingga mereka bisa mendapatkan gaji yang layak dan cukup untuk membayar pajak pada negara. Seperti yang kita ketahui, pajak negara akan digunakan untuk pengembangan pendidikan. Kita menunjukkan bahwa Nigeria yang menjadi negara termiskin di dunia memiliki sistem pendidikan yang paling buruk dengan skor terendah. Menerapkan sistem pendidikan yang baik sama dengan membangun negara dari bawah ke atas, dimulai dari generasi muda. Untuk itu, dibutuhkan di sini para guru-guru yang andal untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berguna di masa yang akan datang. Seperti yang telah saya lihat perkembangan sejauh ini, untuk seni sendiri di Indonesia itu masih kurang dihargai.
Kalau kita lihat sebagai di negara Jerman, di sana itu seni sangat dihargai. Seperti sangat banyak sebenarnya anak-anak itu yang mempunyai potensi dalam seni, tetapi tidak memiliki wadah atau fasilitas yang dapat mengembangkan bakat mereka tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana menciptakan negara maju adalah infrastruktur memadai dan telekomunikasi yang canggih. Amerika Serikat, Australia, dan Inggris Raya adalah contoh-contoh negara maju yang banyak dijadikan kiblat oleh berbagai negara berkembang di dunia. Ada satu kesamaan dari ketiga negara tersebut: infrastruktur yang memadai dan alat telekomunikasi yang canggih. Berbagai infrastruktur yang memadai dapat menunjang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan baik. Infrastruktur negara meliputi jalan, jembatan, bangunan, rumah sakit, dan sumber daya listrik. Jadi menurut saya, modal utama untuk menjadi negara yang maju adalah infrastruktur yang baik. Seperti yang telah digencangkan beberapa tahun ini, yaitu menciptakan tol. Menurut saya itu adalah salah satu upaya yang sangat baik. Seperti menggampangkan antara jarak yang satu dengan yang lainnya. Seperti jarak antara Pekanbaru dengan Duri, atau yang bisa dikatakan yang lebih jauh itu Dumai. Dumai itu bisa dikatakan sebagai pelabuhannya dari Provinsi Riau. Pada saat ini telah dibuat tol, yang mana tol tersebut dapat menggampangkan beberapa industri-industri kayak industri tambang itu gampang untuk mendistribusikan alat-alat yang ingin mereka jual. Yang perlu dikencangkan ini adalah sistem sekolah. Bagaimana membuat sekolah yang nyaman? Seperti para siswa apabila udah nyaman di sekolah, pasti akan merasakan serunya apa itu belajar. Tetapi kalau misalnya mejanya saja sudah tidak karuan, sudah patah-patah, pasti siswa juga malas. Tapi apabila misalnya semuanya sudah tertata rapi, pasti itu bisa membuat siswa-siswa rajin belajar. Baiklah, yang keempat adalah kekuatan militer dan keamanan hukum. Bagi sebuah negara maju, membangun kekuatan militer yang besar adalah kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terlalu banyak ancaman dari pihak luar, dan tidak jarang negara maju seperti Amerika Serikat masih terlibat peperangan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, bagi negara berkembang yang sedang merangkan menuju kemajuan, kekuatan militer bukanlah hal yang utama. Dengan status sebagai negara berkembang, tidak banyak ancaman dari serangan dari luar yang masuk. Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Bisa dikatakan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika negara berkembang sedang berjuang membangun infrastruktur untuk meningkatkan kehidupan bangsa, pembangunan kekuatan militer bisa disampingkan untuk sementara waktu. Namun, negara berkembang tetap harus memperkuat pertahanan secara domestik, karena ancaman perpecahan justru datang dari dalam negara sendiri. Negara berkembang memiliki keteraturan hukum dan ketertiban hidup yang rendah. Salah satu contohnya adalah praktik korupsi yang merajalela. Pada sebuah negara yang sedang menuju kemakmuran, penegakan hukum ke dalam negeri harus diutamakan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak berkembang pada lembaga pemerintah, sektor ekonomi, dan aspek lainnya. Di antara keempat poin di atas, mana yang paling berpengaruh dalam kemajuan sebuah negara? Keempat poin yang telah dijelaskan di atas adalah langkah-langkah baku yang harus dilakukan sebuah negara berkembang untuk mencapai kemajuan. Namun tidak ada satu metode pun yang benar-benar menjelaskan bagaimana cara memperkaya sebuah negara. Jika ditelisik lebih dalam lagi, untuk membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan, rumah sakit, dan pendidikan, tentu saja dibutuhkan banyak biaya. Apa yang dapat dilakukan negara berkembang untuk meningkatkan kekayaan negara sendiri? Baiklah, menurut saya itu meningkatkan kemampuan ekspor. Impor yang lebih besar dari jumlah ekspor dapat menyebabkan defisit pada perdagangan sebuah negara. Impor memang dapat menstimulasi pertumbuhan negara. Berarti sebuah negara tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan pada pasar internasional. Membangun ekonomi dari bawah, membangun perekonomian dari lapisan terbawah,
hanya dapat dilakukan dengan cara berhutang. Negara berkembang akan meminjam dana dari negara maju dengan jangka waktu yang pengembalian selama puluhan tahun. Hutang tersebut hanya bisa terbayar dari hasil ekspor. Menginvestasikan uang untuk masa depan, merubah pola pikir masyarakat yang sangat perlu untuk kemajuan negara. Setiap orang harus mau menginvestasikan uangnya untuk pendidikan anak di masa depan. Generasi penerus inilah yang nanti akan membantu memajukan sebuah negara. Perubahan yang fundamental harus dilakukan untuk merubah sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun, tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan tanpa waktu yang singkat dan membutuhkan kekuatan dari seluruh lapisan masyarakat dari pemerintahan. Menurut saya, cara yang efektif untuk memajukan sebuah negara adalah dari pendidikan. Bisa diketahui bahwa untuk menjadi sebuah guru itu bukan sebuah hal yang diinginkan oleh semua orang. Hampir semua orang pasti ingin menjadi apa? Ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi. Tetapi apakah kamu ingin menjadi guru? Padahal guru adalah salah satu orang yang menjadikan sumber daya manusia yang sangat berkompetitif di dunia pendidikan seperti saat ini. Sebuah guru bisa menghasilkan dokter, bisa menghasilkan tentara, bisa menghasilkan polisi. Tetapi mengapa masih sangat minim orang yang menjadi guru? Salah satu cara untuk menjadikan sebuah negara maju adalah menjadikan sebuah profesi guru menjadi profesi yang sangat diinginkan oleh orang lain. Jadi, menurut saya adalah dengan menaikkan beberapa penghasilan dari guru, tentu saja itu akan membuat orang beramai-ramai ingin menjadi guru, dan pasti semua orang akan meningkatkan kemampuannya untuk menjadi guru dan menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Untuk itu, agar sebuah negara maju, sebaiknya pemerintah mengenjangkan beberapa fasilitas untuk guru. Itu menurut pendapat saya. Sekian beberapa opini dari saya yang akan saya sampaikan untuk meningkatkan sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faris Cisi.